Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kaila Aliatul Fitria dari kelas 9F dari sekolah SMP Negeri 1 Demak. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan isi buku paket kelas 9 Bahasa Indonesia dari bab 1 sampai bab 4. Tonton video sampai akhir ya. Bab 1 adalah menjelaskan teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci dan secara jelas. Setelah itu, tujuannya adalah menggambarkan suatu objek dari sudut pandang agar pembaca atau penonton bisa terlibat dalam cerita tersebut. Setelah itu ada dua ide dalam suatu paragraf, ide pokok dan ide pendukung. Ide pokok adalah intisari dari sebuah paragraf, terletak di kalimat utama. Ide yang kedua adalah ide pendukung. Ide pendukung adalah menjelaskan atau meneruskan suatu ide pokok. Ide pokok biasanya terletak di deduktif, induktif, campuran, dan ineratif. Deduktif adalah kalimat yang di awal paragraf. Induktif terletak di akhir paragraf. Deduktif-induktif atau biasanya disebut campuran bisa terletak di tengah, awal, atau akhir sebuah paragraf. Ineratif yaitu terletak di tengah-tengah paragraf. Setelah menjelaskan teks deskripsi yaitu menjelaskan konjungsi, kohesi, dan koherensi. Konjungsi yaitu gabungan antara kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, dan paragraf dengan paragraf. Kohesi adalah mengandung gagasan utama. Semua informasi terletak pada gagasan utama. Kalimat-kalimat merujuk pada kalimat pertama. Setelah itu koherensi. Koherensi adalah ada kepaduan makna. Makna sebelumnya berkaitan dengan makna berikutnya. Dan yang terakhir ada pengulangan makna. Bab kedua adalah teks prosedur. Fungsi teks prosedur adalah menjelaskan langkah-langkah agar bisa diikuti atau dipahami oleh pembaca. Isi dari teks prosedur adalah kalimat perintah, langkah pembuatan, dan proses melakukan sesuatu. Bab ketiga menjelaskan teks rekon. Teks rekon terdapat 3 macam: fakta, asumsi, dan opini. Yang pertama, fakta. Fakta adalah suatu hal atau peristiwa yang diceritakan secara nyata dan benar-benar itu terjadi. Yang kedua, opini. Opini adalah pendapat, pikiran, dan pendirian. Dan yang terakhir adalah asumsi. Asumsi adalah sebagai dugaan yang diterima dan dipikir sudah terjadi atau sudah nyata. Setelah itu, bab keempat. Bab keempat menceritakan teks eksplanasi. Teks eksplanasi menceritakan sebab akibat atau terjadinya sebuah fenomena alam, sosial, budaya, dan lain-lain. Teks eksplanasi diawali dengan pernyataan umum, diikuti dengan penjelasan atau urutan, setelah itu diakhiri dengan interpretasi. Teks eksplanasi bersifat faktual dan dijelaskan secara deretan tahap awal hingga tahap akhir. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan saat berbicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.